Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua DPC PBB Partai Bulan Bintang Manggarai Barat, Ketua Bapilu Partai Bulan Bintang, keluarga besar PBB yang saya cintai, teman-teman atau rekan-rekan media yang saya kasihi. Hari ini saya mendaftarkan diri di Partai Bulan Bintang sebagai bakal calon Bupati Manggarai Barat. Ini adalah partai terakhir yang mempunyai kursi di Manggarai Barat yang saya daftarkan diri. Saya mendaftar di PBB untuk yang terakhir, tidak berarti saya tidak memperhitungkan kekuatan PBB. Tetapi karena saya percaya PBB akan bersama saya, sehingga saya berpikir pendaftaran di PBB itu nanti saja, karena saya cukup yakin PBB akan bersama saya, karena saya tahu visi misi PBB sejalan dengan spirit pribadi saya dalam konteks pencalonan Bupati Manggarai Barat. Jadi kepada teman-teman PBB, jangan merasa bahwa saya tidak menghargai PBB, tidak. Siap. Tapi karena saya merasa dan yakin PBB tetap bersama saya. Yang kedua, terima kasih kepada PBB yang sudah menerima kami sebagai bakal calon Bupati Manggarai Barat pada sore hari ini. Saya berharap PBB tetap bersama saya ke depan dalam proses pencalonan Bupati Manggarai Barat, maupun jika Tuhan menghendaki saya bersama wakil saya nanti terpilih PBB, saya tetap mengharapkan PBB untuk tetap bersama saya, sama-sama membangun Manggarai Barat yang kita cintai. Karena hanya dalam kebersamaan, hanya dalam kekuatan bersama, kita mampu membangun sebuah kekuatan besar untuk Manggarai Barat lebih maju, lebih sejahtera dan makmur. Pak Ketua dan keluarga besar PBB yang saya cintai, izinkan saya menyampaikan apa motivasi saya, mengapa saya mencalonkan diri ingin jadi Bupati Manggarai Barat yang pada hari ini melakukan proses pendaftaran di level bakal calon. Tentu saya tidak sekedar gagah-gagahan ingin menjadi bupati, tidak. Tidak juga ingin mencari kekuasaan yang kemudian orang sembah sujud pada seorang bupati, tidak. Tidak juga supaya dibilang saya hebat, tidak. Tetapi saya ingin mengabdi kepada masyarakat Manggarai Barat. Segenap jiwa raga, pikiran, waktu, dan tenaga saya ingin abdikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran kita semua, secara khusus PBB dan secara umum masyarakat Manggarai Barat. Motivasi yang melatar belakangi niat saya adalah lahir dari sebuah keprihatinan atas krisis sosial yang saya lihat, saya dengar di Manggarai Barat. Ketika saya jalan-jalan selama 2 tahun sebagai calon DPR pusat kemarin dari PKB dan Dapil 1 NTT, saya melihat banyak hal, merekam banyak hal, mendengar banyak hal tentang keterpurukan yang ada di Manggarai Barat. Baik itu prasarana seperti jalan raya maupun secara sosial ekonomi. Saya melihat ada satu hal yang memprihatinkan, di mana jarak antara potensi sosial kita, potensi yang ada di Manggarai Barat dibanding dengan tingkat kemajuan kita masih jauh panggang dari api. Karena itu saya berpikir Manggarai Barat pasti membutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas,
yang berintegritas baik, yang cinta rakyat Manggarai Barat, yang kemudian menjadi kita panggil sebut bupati. Ada kurang lebih 4 sektor penting, pilar yang perlu kita bangun di Manggarai Barat. Yang pertama dan utama adalah sektor sumber daya manusia. Yang kedua, sektor pertanian. Mayoritas penduduk kita Manggarai Barat adalah petani. Maka sektor pertanian adalah menjadi prioritas kedua. Yang ketiga, sektor pariwisata. Kita tahu bahwa Labuan Bajo umumnya, Komodo khususnya, sudah menjadi destinasi wisata internasional. Ribuan orang membanjiri kota Labuan Bajo setiap hari. Dan yang keempat adalah sektor perikanan dan kelautan. 3 sektor di luar sektor sumber daya manusia adalah potensi lokal yang kita miliki, yang di mata saya sampai saat ini belum dikelola secara baik, sehingga outputnya pun belum maksimal. Penyebab utama mengapa belum maksimal hasil adalah sumber daya manusia kita, sektor sumber daya manusia kita di Manggarai Barat belum dikelola atau ditata secara baik. Dan untuk mengelola atau menata sektor sumber daya manusia secara baik, itu harus dipimpin oleh seorang bupati yang punya pemikiran komprehensif, holistik tentang bagaimana membangun sebuah kabupaten, dan sumber daya manusia adalah sektor utama. Sektor pariwisata tidak bisa bekerja sendiri untuk menjadi besar dan terkenal. Sektor perikanan dan kelautan tidak bisa diekspor tanpa manusia. Sektor pertanian pun tidak menjadi maksimal outputnya jika manusia yang mengurus ini juga adalah tidak berkualitas. Karena itu prioritas saya adalah pembenahan sektor sumber daya manusia. Dan itu harus mulai dari seorang pemimpin, yaitu bupati dan wakil bupati. Apa solusinya? Solusinya adalah ganti bupati dan ganti wakil bupati. Solusi terbaik adalah ganti bupati dan ganti wakil bupati. Kita harus menempatkan, memilih calon bupati dan wakil bupati yang berkualitas, yang memahami tentang tata kelola sumber daya manusia. Yang kemudian jika bupati dan wakil bupati terpilih memahami tata kelola sumber daya manusia, maka tata kelola sumber daya manusia di Manggarai Barat akan menjadi lebih bagus, sehingga dengan demikian 3 sektor lainnya akan ditata dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Jika sumber daya manusia yang tidak berkualitas, maka sektor yang lain akan mati dan tidak menjadi lebih produktif. Jika bupatinya tidak berkualitas, tidak memahami konsep pembangunan secara komprehensif, maka tata kelola sumber daya manusia di Manggarai Barat akan tidak menjadi maksimal. Karena itu bupati dan wakil bupati menurut saya itu dalam posisi segera diganti, dan itu disahkan oleh undang-undang bahwa nanti November akan terjadi pemilihan kepala daerah. Jadi tidak sekedar mengganti atau menggeser, tetapi memang undang-undang menghendaki itu, bahwa kemudian nanti dalam proses ternyata bupati dan wakil bupati incumbent terpilih lagi. Kita semua harapkan agar pola pikir bupati dan wakil bupati yang ada di-restart kembali, agar dia berpikir komprehensif tentang bagaimana membangun sumber daya manusia di Manggarai Barat dan menata lebih baik lagi. Di sisi lain, dalam konteks sumber daya manusia, saya tahu begitu banyak orang Manggarai Barat yang cerdas, berintegritas tinggi,
baik yang ada di Manggarai Barat maupun yang ada di luar Manggarai Barat. Sejauh ini orang-orang cerdas ini tidak diberi ruang oleh pemimpin kita agar mereka memberikan kontribusi positif untuk pembangunan Manggarai Barat. Saya bayangkan jika orang-orang cerdas ini berhati baik, diberi ruang oleh pemimpin kita untuk sama-sama memberi kontribusi, berpikir bersama bagaimana membesarkan, memajukan Manggarai Barat. Saya yakin Manggarai Barat akan 10-20 kali lebih maju dari hari ini. Celakanya, jika orang-orang cerdas ini dilihat sebagai musuh politik, ini jadi soal. Demikian pun kawan-kawan media, kawan sekritis-kritisnya kawan-kawan media, itu pun tidak dilihat sebagai musuh politik. Teman-teman media sangat kita harapkan memberi kontribusi, memberi kritik dan saran kepada pemimpin. Sama halnya juga teman-teman aktivis LSM, para pelaku wisata, ayo beri masukan kepada pemimpin kita, karena pemimpin kita tidak pernah sempurna. Karena itu hendaknya pemimpin Manggarai Barat ke depan adalah pemimpin yang siap mendengar masukan-masukan positif dengan rendah hati. Karena ingat, jabatan bupati dan wakil bupati bukan raja yang harus kita sembah. Tidak. Dialah pengabdi, abdi masyarakat. Itu menyangkut panggilan hidup untuk menjadi abdi. Harapan saya tentu kepada Partai Bulan Bintang Manggarai Barat, berikan dukungan SK kepada bakal calon yang berkualitas agar kemudian PBB tidak kecewa. Ingat, amanah masyarakat itu nomor 1. Partai politik pun adalah bagian dari masyarakat yang tak terpisahkan. Sehingga harapannya adalah partai politik pun memberi kontribusi kepada pemimpin yang terpilih di kemudian hari. Baik pemimpin yang menang didukung oleh PBB maupun pemimpin yang menang yang tidak didukung oleh PBB. Mestinya pemimpin harus mengayomi semua partai untuk dijadikan sahabat, rekan yang sama-sama berpikir untuk memajukan Manggarai Barat yang kita cintai. Saya pikir itu saja pandangan politik dari saya. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan PBB untuk memutuskan siapa yang layak didukung oleh PBB